bakar PKI tetap buka. Ya, sekali lagi kita akan lanjutkan acaranya, belum selesai. Mari kita lanjutkan, jaga jarak. Jaga jarak. Virusnya kadang-kadang mungkin di belakang Anda, atau di sekitar Anda, atau di depan istana. Ya, virusnya ini kurang ajar. Tapi lebih kurang ajar lagi PKI. Allahu Akbar. PDIP menyerah. Akhirnya PDIP akui bahwa mereka yang usulkan RUU HIP. Wah, benar-benar keterlaluan. Kabar Harian mengabarkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP diusulkan oleh fraksi partainya di DPR. Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat, sehingga Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun. Menurutnya, RUU HIP saat ini masih berupa rancangan sehingga bisa diubah. Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang diusulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog. Begitulah katanya dalam webinar berjudul Jas Merah, Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah. Ciptakan sejarah positif bagi bangsa. Dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno 2020 Minggu malam. Dan pihaknya juga selalu bermusyawarah. PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan, dibakar kantornya saja kita akan menempuh jalur hukum. Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini, fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi atau Balek, enggan mengungkapkan fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR. Anggota Panitia Kerja atau RUU HIP dari fraksi Partai Demokrat Herman Hairun sebelumnya juga sempat menyebut fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundang-undangan itu. Lebih lanjut, menurutnya Hasto selama ini ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Ia menjelaskan, gagasan Ekasila dan Trisila muncul saat Ketua BPUPKI Rajiman Wedioningrat meminta Bung Karno untuk meminta gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia. Lalu Bung Karno mengajukan 3 alternatif yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong royong. Di sisi lain, saat ini ia menyebut PDI Perjuangan setuju agar nomenklatur RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini kata dia untuk mengatur dan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Panitia Kerja RUU HIP dari fraksi Partai Demokrat Herman Hairun sebelumnya juga sempat menyebut fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan. Menurut Hasto, selama ini ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Ia menjelaskan, gagasan Ekasila dan Trisila muncul saat BPUPKI Rajiman Wedioningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia. Lalu, Bung Karno mengajukan 3 alternatif yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila yang merupakan intisari kepribadian Indonesia, yakni gotong royong. Bendera PDIP dan tudingan inisiator RUU HIP dari Demokrat, RUU HIP menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Ada beberapa poin yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Yang pertama, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang sejumlah fraksi partai politik menilai TAP MPRS tersebut perlu dimasukkan dalam bagian menimbang. Kedua, ada pasal dalam RUU HIP yang mengatur tentang Trisila dan Ekasila. Sebagian pihak merasa Pancasila dikerdilkan sehingga menolak keberadaan pasal tersebut. Dan sejauh ini, pemerintah juga meminta pembahasan RUU HIP usulan DPR agar ditunda. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. BKPRMI meminta kepada legislatif untuk segera membatalkannya agar tidak ada rongrongan kepada pemerintah. BKPRMI dengan tegas menolak RUU HIP dan meminta kepada DPR RI untuk membatalkan pembahasannya. Sebab hal ini tidak elok dibahas di tengah masa pandemi COVID-19. Begitulah kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus pada Senin 29 Juni. Menurutnya, RUU HIP harus dicabut karena persoalan RUU HIP adanya di legislasi DPR RI, bukan di eksekutif. Karena RUU tersebut keluar atas hak inisiatif DPR RI.
Dalam catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Said pun mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi di luar isu RUU HIP sehingga masyarakat tidak terpecah belah. Dia juga berharap kepada pemerintah untuk lebih fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini masih menjadi momok menakutkan masyarakat. Tidak ada urgensi menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan karena lebih baik fokus dengan keputusan bersama Ormas Islam agar RUU HIP dibatalkan dan semua pihak fokus bersama pemerintah menangani COVID-19 di masa new normal. Saat ini, kata dia, membantu masyarakat terdampak adalah hal yang lebih penting. Sebuah lembaga survei media survei nasional atau Median mengeluarkan survei terbaru tentang rancangan undang-undang HIP. Dalam survei tersebut diketahui sebagian besar publik tidak setuju dengan konsep Trisila dan Ekasila yang tertuang di dalam RUU HIP. Sebanyak 64,1% publik tidak setuju jika Trisila dimasukkan dalam RUU HIP, sedangkan yang setuju hanya 15,9%. Dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 20%, begitulah kata peneliti Median Rike Marbun dalam siaran persnya Senin 29 Juni. Sebagian besar pendapat publik juga tidak setuju jika Ekasila dimasukkan ke dalam RUU HIP. Adapun 3 besar alasan publik tidak setuju Trisila dimasukkan ke dalam RUU HIP, antara lain 30,5% publik menganggap Pancasila sudah final dan tak perlu dirubah lagi. Sebanyak 13,6% menjawab hal itu bertentangan dengan ajaran Islam, dan 8,5% menganggap Pancasila adalah konsensus bersama. Survei ini dilakukan terhadap 800 responden di seluruh Indonesia dan berasal dari 20.658 nomor telepon responden yang dipilih secara acak dari survei Median sejak September 2018 sampai Februari 2020. Dengan margin of error kurang lebih 3,46% pada tingkat kepercayaan masyarakat 96%. Dan hasil survei menunjukkan dinamika persepsi yang terjadi selama masa pengambilan data yaitu 21 sampai 25 Juni 2020. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faisal Saini mengatakan, Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler. Hal ini disampaikan Helmi menyikapi polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. PBNU telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Helmi mengatakan, dalam dokumen sejarah tertanggal 1 Juni 1945, Soekarno pernah pidatonya menyitir What's Its Nation? Karya Ernest Renan. Helmi mengatakan, kala itu Soekarno menyatakan lahirnya sebuah bangsa karena kehendak, yakni kehendak untuk bersatu di tengah perbedaan etnisitas, agama, ras, dan golongan. Setelah pidato 1 Juni, lahir Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun ketika itu terjadi perdebatan dan ancaman dari Indonesia Timur. Jika Piagam Jakarta diterapkan, masyarakat Indonesia Timur menyatakan memilih tidak ikut dengan negara Indonesia. Sebab sila pertama Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Atas peran Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian diambil jalan tengah dengan menjadikan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, bagi PBNU, Pancasila adalah yaitu titik temu dari berbagai macam perbedaan. Proses lahirnya Pancasila luar biasa panjang sekali. Helmi juga menyinggung pernyataan dari Gus Dur bahwa dalam sejarah bangsa dan negara akan selalu muncul perdebatan tentang relasi agama dan negara. Gus Dur menyebutnya ada 3 paradigma yang selalu tarik-menarik. Yang pertama adalah paradigma universalistik, di mana hubungan negara dan agama sama. Kemudian paradigma sekularistik yang memang tak ada hubungan antara agama dan negara. Ketiga adalah paradigma simbiotik yang meletakkan hubungan negara dan agama secara berkesesuaian. Pertanyaan terkait bentuk negara ideal pun muncul dalam Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin. Merujuk dokumen historis, Helmi mengatakan ada yang mengusulkan bentuk negara agama atau Darul Islam. Ada pula yang mengusulkan negara darurat perang lantaran masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun ketika itu para alim ulama memutuskan konsep Darussalam atau negara bangsa, di mana kita dapat memadukan antara kebangsaan di satu sisi dan keberagaman di sisi lain. Begitulah kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu. Helmi menambahkan,
Menjalankan peraturan perundangan sebagai warga negara pada hakikatnya sama dengan menjalankan syariah di dalam beragama. Maka konsep NKRI bersyariah itu sudah tidak perlu lagi. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faisal Zani juga mengatakan, Indonesia bukanlah negara agama ataupun negara sekuler.